Kota Surabaya menduduki peringkat pertama kota termacet di Indonesia berdasarkan survei sebuah perusahaan analisis data transportasi di Amerika Serikat tahun 2021. Namun sejumlah kalangan maupun warga Surabaya sendiri meragukan parameter pengukuran yang digunakan dalam survei ini. Ternyata kota termacet di Indonesia bukan Jakarta, melainkan Surabaya. Ini adalah temuan dalam kajian yang dilakukan INRIX, perusahaan analisis data transportasi yang berbasis di Amerika Serikat. Menurut laman resminya inrix.com, menurut kajian bertajuk Global Traffic Scorecard 2021, Surabaya disebut sebagai kota dengan lalu lintas paling macet, bahkan lebih macet daripada ibu kota Jakarta. INRIX mengkaji tingkat kepadatan lalu lintas di 1.000 kota di dunia. 5 kota dengan kepadatan lalu lintas tertinggi di Indonesia adalah Surabaya, Jakarta, Denpasar, Malang, dan Bogor. INRIX menobatkan Surabaya sebagai kota termacet secara nasional. Sementara secara global, Surabaya menempati urutan ke-41. Dalam riset ini, INRIX menggunakan data anonim Global Positioning System atau GPS untuk mengidentifikasi rute dan tujuan yang paling sering dikunjungi. Dengan demikian, INRIX dapat menghitung waktu yang terbuang dengan membandingkan kecepatan berkendara pada saat jam sibuk dan jam lengang. Menanggapi hasil survei tersebut, pemerintah kota Surabaya mengatakan penilaian Surabaya sebagai kota termacet adalah hal yang tidak tepat. Menurut Pemkot, berdasarkan catatan mereka, mobilitas warga Surabaya tergolong rendah yakni 0,56%. Sementara perbandingan kapasitas jalan dan kepadatan lalu lintas di Surabaya dinilai cukup baik. Menurut Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya, Tunjung Iswandaru, indikator survei kemacetan INRIX masih perlu dipertanyakan. Namun, pemerintah kota akan menjadikan hasil kajian ini sebagai evaluasi transportasi Surabaya. Visi rasio di kota Surabaya masih cukup bagus, yaitu 0,6 peak hour itu di angka 0,5. Jadi rata-ratanya 0,6 sekian dibagi 0,5 sekian, jadi rata-rata 0,6 visi rasio. Sehingga kendaraan yang melalui ruas jalan tersebut masih bisa ditampung oleh kapasitas jalannya. Jadi visi rasio seperti itu. Beberapa kalangan juga meragukan objektivitas survei tersebut. Salah satunya dosen program studi arsitektur Universitas Kristen Petra Surabaya, Beni Purbantanu. Menurutnya, tingkat kemacetan suatu wilayah harus diukur dengan parameter yang jelas dan transparan. Kepadatan lalu lintas di Surabaya terjadi layaknya di kota-kota besar pada umumnya. Namun, menurut Beni, kemacetan di Surabaya hanya terjadi pada waktu-waktu tertentu dan tidak di semua ruas jalan. Sebab saya nggak tahu persis gitu ya. Survei itu dilakukan pada hari apa gitu, jam berapa gitu ya, di mana saja gitu ya, random sampling atau keseluruhan kota gitu. CNN Indonesia mencoba mengamati situasi di beberapa ruas jalan Surabaya pada jam-jam sibuk seperti jam masuk kerja. Pada pukul 7 pagi di sekitar Jalan Ahmad Yani, tepatnya di Bundaran Dolok, tidak terlihat kemacetan lalu lintas yang signifikan. Kepadatan lalu lintas hanya terjadi beberapa saat. Hal yang sama terlihat di kawasan Darmo. Arus lalu lintas memang ramai tapi masih terkendali sekalipun pada jam-jam dengan mobilitas warga yang tinggi. Beberapa warga Surabaya berpendapat untuk ukuran kota besar tingkat kemacetan di Surabaya masih wajar dan tidak terjadi selama 24 jam. Wajar sih, kayak macetnya itu mungkin di jam-jam tertentu gitu. Saya rasa sih bukan termacet Mbak ya. Menurut saya pribadi sebagai orang Surabaya sih, saya tidak pernah mengalami macet Mbak. Kalau di waktu jam-jam kerja kayak padat itu kan lumrah Mbak ya, beda dengan Jakarta kan. Hasil survei INRIX hendaknya dijadikan bahan evaluasi oleh pemerintah kota Surabaya. Hasil survei itu menunjukkan bahwa Kota Pahlawan ini sangat berpotensi menjadi kota termacet di Indonesia. Hal ini didukung dengan minimnya sarana transportasi publik yang beroperasi. Kenapa bisa jadi concern? Karena di Surabaya ini pilihan sedikit sekali untuk transportasi di luar transportasi pribadi seperti mobil dan motor. Sehingga memang akhirnya yang terjadi ya seperti itu ketika kita di waktu biasa tidak terlalu macet, tapi begitu peak hour langsung melonjak macetnya. Sebagai upaya menekan potensi kemacetan, pemerintah Kota Surabaya berupaya untuk memperbanyak moda transportasi massal seperti Surabaya Bus dan BTS Trans Semanggi Surabaya yang akan beroperasi dalam waktu dekat. Gia Clarissa, Gencar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.